Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Mungkin Anda pernah berpikir atau Anda pernah mendengar bahwa katanya nih, orang sukses itu berawal dari mindsetnya ya. Dan ada agak bingung juga, mindset itu apa gitu ya. Mindset itu apa? Kalau versi saya, izinkan saya untuk ceritakan sama Anda bahwa mindset itu adalah cara pandang atau cara orang melihat sesuatu. Itu mindset atau sudut pandang kalau menurut saya gitu, tidak tahu kalau versi lain. Nah, bagi saya mindset itu adalah bagaimana orang itu merespon sesuatu ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengalami sesuatu. Jadi, dan itu menentukan orang itu akan sukses atau berhasil atau tidak gitu. Satu contoh gini lah, pada saat mungkin Anda pertama kali belajar jualan, terus ketika Anda belajar jualan, Anda promosikan terus gak ada yang komen. Nah, ketika Anda promosi gak ada yang komen, yang menentukan berhasil atau tidak itu bukan dari cara Anda beriklan itu sendiri, tidak. Tetapi pada saat gagal Anda mempromosikan sesuatu, mindset Anda seperti apa gitu. Anda posting satu gambar, terus kemudian orang nggak komen, atau mungkin bahkan ada temen yang nyeletuk bully gitu, oh dodolan toko saiki gitu ya, gitu. Apa istilah duit gitu ya, apa udah nggak punya uang kok sekarang jualan gitu. Nah, ada komen nggak enak misalnya. Tergantung dari bagaimana mindset Anda melihat aktivitas Anda tersebut. Ada beberapa pilihan. Mungkin Anda waduh, susah juga ya jualan. Nah, itu adalah mindset kebanyakan orang. Orang selalu merespon ketika gagal, terus aduh susah juga ya kita jualan. Terus ada juga yang berpikir pada saat ada orang komen seperti itu, dia berpikir, oh apa yang salah ya dengan iklan saya gitu ya. Atau ada orang berpikir kalau sudah terbiasa jualan, mindsetnya akan berbeda sekali gitu. Pada saat posting jualan, saya sering posting satu ketika saya posting tentang penghemat BBM Klinos misalnya, saya posting Klinos. Terus di situ ada orang nyeletuk misalnya. Nyeletuknya adalah seperti ini. Wah, bohongan tuh gitu ya, seperti itu. Mindset kita seperti apa? Kalau saya sudah terbiasa jualan, saya paham bahwa dalam proses berjualan itu beberapa akan mau, beberapa akan nggak mau, dan beberapa akan bahkan menghujat gitu ya. Selalu ada persentasenya. Tidak akan semua orang akan membeli ya, nggak akan semua orang akan merespon dengan baik juga, enggak juga gitu. Bahkan beberapa juga membeli tanpa merespon, ada juga gitu ya. Jadi semua itu adalah tentang angka. Itu adalah mindset seorang penjual yang sudah berpengalaman. So pada saat kita memposting sesuatu, jualan sesuatu misalnya, terus ada komen, ada yang nggak komen, ada yang langsung beli, ada yang ngechat tapi tanya-tanya gitu ya. Nah ini semua kita selalu orang itu selalu melihat dengan caranya masing-masing. Sebagian besar teman-teman yang belum berpengalaman dalam berjualan, mindsetnya adalah jualan tuh susah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang komen negatif dan yang ragu-ragu gitu. Jadi mereka bilang ini susah banget, susah gitu ya. Tetapi jika Anda dengan mindset yang tepat, jadi Anda melihat sesuatu yang tepat, maka akan membentuk sebuah mindset yang tepat. Jika Anda melihat secara keseluruhan, ya ada yang beli, ada yang nggak beli, ada yang komen negatif, ada yang komen positif, ada yang nggak komentar, ada yang cuma tanya-tanya nggak jadi beli dan lain sebagainya, dan kemudian kita tulis sebagai angka, ya kita catat sebagai angka saja. Tentunya kita tidak akan terlalu berperasaan, sehingga berikutnya Anda akan mempromosikannya kembali gitu ya. Nah ini saya berikan contoh mindset tentang jualan gitu ya. Ada juga orang bisnis, orang baru pertama kali buka bisnis, nggak tahu caranya, dia pinjam uang bank gitu, terus kemudian tidak berjalan dengan maksimal, kemudian tutup, ya harus tutup gitu. Ya mindsetnya berbeda-beda. Jadi ada yang besok kapok lagi bisnis lagi kapok, ada yang mau coba lagi bisnis gitu, karena dia beranggapan bahwa ya kegagalan itu adalah biasa dalam hal bisnis, kita harus terus mencoba. Nah seperti itu. Jadi saudara sekalian, mindset itu penting sekali. Ini adalah dasar sebelum kita melakukan aktivitas apapun, mindsetnya harus tepat gitu. Kalau mindsetnya keliru, maka Anda nggak akan melanjutkan apapun. Ya, jadi Anda harus melihat sesuatu dari cara pandang yang tepat.
Nah, apa yang Anda pelajari dari orang-orang yang sudah berhasil? Tidak hanya berhasil dalam hal bisnis, tetapi atlet yang berhasil, misalnya artis yang berhasil, komedian yang berhasil, dokter yang berhasil. Kebanyakan mereka memiliki mindset yang mirip-mirip gitu ya. Dari situlah kita harus belajar. Itu pun yang saya lakukan selama bertahun-tahun, mencari orang-orang dengan keberhasilan tertentu, kemudian kita belajar apa mindsetnya. Saya banyak belajar biografi. Ya, banyak sekali saya belajar biografi, terutama dari orang-orang yang sudah berhasil, ya tidak hanya di satu bidang, di berbagai bidang. Ternyata mereka memiliki mindset yang mirip, gitu. Kerja keras, ya, gitu. Mereka kerja keras. Kemudian mereka tidak pernah menyerah, ya itu pasti, gitu. Kemudian ada beberapa hal, yaitu mereka selalu melihat dari sudut pandang yang positif, gitu. Selalu dari sudut pandang yang positif. Betapa banyak ya teman-teman di sosmed ini selalu melihat sudut pandang yang negatif itu kelihatan gitu ya, kelihatan. Dan saya sudah sering kali menemukan dan menganalisa orang banyak melontarkan misalnya komentar negatif atau sesuatu yang ragu-ragu gitu, sudah kelihatan kehidupannya pun pasti ya seperti itu. Jadi penting sekali sebelum Anda berusaha untuk lebih maju lagi dalam kehidupan Anda, sebelum Anda berusaha lebih sukses lagi dalam kehidupan Anda pengen menjadi orang yang berhasil, maka yang pertama kali harus dirombak adalah mindsetnya. Ya, gimana cara merubah mindset? Mengubah cara Anda melihat sesuatu. Bagi Anda melihat botol minuman kemasan, air kemasan, orang biasa melihat itu yaitu air kemasan gitu. Tapi bagi orang pengusaha dengan mindset yang berbeda, ya dia bisa melihat itu bagaimana prosesnya, mereka mengemasnya bagaimana, kemudian itu kandungannya apa. Dia akan lihat bagaimana air kemasan ini dipasarkan, dia akan melihat seperti itu dan terbiasa melihat seperti itu. Ya, jadi pengusaha memiliki mindset yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kenapa? Karena melihat sesuatu itu ya pasti dari sudut pandang usaha gitu ya. Melihat sesuatu dari sudut pandang usaha, aliran uangnya bagaimana gitu ya. Itu selalu dianalisa seperti itu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi cara kita melihat sesuatu itu ya karena sudah biasa seperti itu ya maka menjadi seperti itu terus. Jadi saudaraku sekalian, saya banyak sekali bertemu dengan orang curhat ya, terutama masalah utang, masalah bisnis gitu ya. Kemudian yang pertama kali saya sharingkan adalah masalah mindset. Ya, masalah mindset. Jadi mengarahkan bagaimana orang itu melihat sesuatu dari sudut pandang yang tepat. Sudut pandang yang menjadikan sebuah solusi. Anda bayangkan kalau kita terbiasa dengan sudut pandang yang keliru tentang sesuatu. Anda punya masalah, misalnya gini nih, Anda kebebanan utang gitu ya. Kebebanan utang katakanlah 200 juta dan Anda nggak mampu bayar gitu ya. Orang dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan tindakan yang berbeda. Misalnya si A ya sama-sama utangnya 200 juta, si A ini bilang, waduh aku nggak ada yang dukung, waduh semua serba sulit gitu ya, ekonomi sedang jatuh. Ya bisnis susah, kerjaan juga susah, semuanya susah ya. Maka yang terjadi adalah dia nggak akan ngapa-ngapain gitu. Tapi berbeda dengan si B misalnya, dia dengan mindset yang berbeda. Oke, aku punya utang 200 juta. Gimana ya caranya saya supaya bisa menyelesaikannya? 200 juta itu gimana? 200 juta itu kalau saya selesaikan 2 tahun atau berapa? Kalau 1 tahun berarti bagaimana? Kalau 1 bulan bagaimana? Saya harus setiap bulan harus menghasilkan income berapa? Ya, kalau harus menghasilkan income berapa berarti saya harus jualan apa nih? Kalau saya harus jualan apa setiap bulan saya punya target berapa? Ya, dan mulai pikirannya bekerja gitu. Seperti itu. Saya pernah sharingkan di sebuah video, nanti Anda buka ya video saya di YouTube sebelumnya. Udah lama sekali video itu saya bikin, yaitu 1 miliar dalam 100 hari ya, bagaimana mindset 1 miliar dalam 100 hari ya, itu sangat logis. Jadi Anda silakan buka YouTube saya, silakan di search ya, 1 miliar dalam 100 hari Harley Kurnia gitu, nanti kan akan muncul. Di situ saya ajarkan sama teman-teman untuk mengelola mindset yang betul ya, mindset yang tepat. Jadi kalau kita nggak bisa bayangkan 1 miliar, gimana cara mendapatkannya? Ya gimana, kalau kita bayangin aja nggak bisa, gimana caranya kita benar-benar dapat? Mindset yang tepat itu sangat menentukan kita akan berhasil apa enggak.
Anda mau ke Jakarta, ya, pasti Anda bayangkan Jakarta dulu dari sudut pandang yang tepat. Kita bisa ke Jakarta naik apa? Kita bisa naik dari Solo ke Jakarta, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa bareng sama temennya, naik motor pun bisa, jalan kaki pun bisa. Gitu. Ada banyak pilihan, Anda mau pilih yang mana? Sama seperti kita melihat sesuatu, masalah ataupun bukan masalah ya, masalah ataupun keuntungan ataupun apapun yang ada, yang Anda alami sehari-hari, itu Anda lihat dari sudut pandang yang mana. Nah, penting sekali kita membiasakan diri dengan mindset yang tepat. Silakan Anda belajar dari semua orang yang sudah berhasil di bidangnya masing-masing. Boleh dokter yang berhasil, boleh atlet yang berhasil, boleh artis yang berhasil, boleh guru yang berhasil pun ada gitu ya. Boleh siapapun yang berhasil di bidangnya masing-masing. Anda silakan pelajari mindsetnya seperti apa. Bagaimana cara pandangnya, bagaimana dia merespon sesuatu. Maka insya Allah Anda juga akan mendapatkan keberhasilan seperti yang didapatkan oleh teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.